डॉक्टर साहब, आरिफ के वहां से निकलने के बाद मैं आपको अबा आरिफ क्या? क्या बोला? गलती कर रहे हो। गलत। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV kembali hadir kali ini dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul A Wednesday. यहाँ कोई नहीं है सर। वो चाहता था कि हम यहाँ आए। Komisaris Polisi Mumbai Prakash Rathod besok akan pensiun. Namun untuk terakhir kalinya ia ingin menyelesaikan kasus yang tidak tertulis di dokumen manapun dan hanya diingat dalam ingatannya saja. Kasus yang sangat ekstrim yang selalu diingatnya. Hal yang paling diingatnya adalah hari Rabu di mana peristiwa itu telah terjadi. Ingatan Prakash mulai membentuk di mana kasus itu dimulai. Seorang laki-laki setengah baya mengamati kota Mumbai dan mulai memasuki stasiun sambil membawa sebuah tas. Tapi di tengah stasiun tersebut, ia meninggalkan tasnya begitu saja. Kemudian ia bergegas pergi dari tempat itu. Membawa tas lain, ia mulai memasuki area kantor polisi. Ia berjalan memasuki ruangan itu. राइट साइड 3 नंबर में। Tak lama ia dipanggil dan melaporkan kalau ia kehilangan dompetnya. Namun ia tidak mengingat kapan dompetnya hilang. Ia pun diminta untuk menyebutkan apa saja yang ada di dalam dompet tersebut. Ia mengaku bernama Rajesh Kumar. Sharma memotong laporannya dan meminta izin untuk pergi ke toilet dulu. Sambil membawa tas hitam besar miliknya, ia memasuki toilet dan melihat ke sekeliling. Ia dengan sengaja meninggalkan tas tersebut di kolong wastafel. Kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Komisaris Prakash mendengarkan keluh kesah dari seorang pemuda yang diketahui bernama Arjun Khanna. Pemuda itu pun menangis dan menceritakan semua yang telah ia alami. Ia diancam untuk menyerahkan uang sebesar 25 lakhs kepada seorang pria yang menelponnya. Sementara di stasiun kereta, Inspektur Jai yang mengantar istri dan putrinya tidak henti-henti mengatakan untuk berhati-hati. Setelah meyakinkan istrinya menumpangi kereta yang tepat, ia pergi meninggalkan stasiun tersebut. Namun saat ia ingin mengendarai mobilnya, ia melihat sesuatu yang tidak beres. Ia melihat seorang berusaha menyuap petugas karena ketidaklengkapannya membawa dokumen kendaraan. Setelah menyelesaikan masalah mereka, ia pergi meninggalkan tempat tersebut. Jai langsung menemui Komisaris Prakash dan memberikannya tugas untuk menyelesaikan laporan Khanna yang baru saja ia terima. Khanna yang merupakan produser film khawatir akan keselamatannya karena telepon gelap yang ia terima. Khanna begitu terharu dan memeluk Jai sebelum pergi meninggalkan kantor komisaris. Sementara itu, Arif yang telah mengetahui tentang informasi polisi yang menjaga rumah tahanannya langsung memukuli petugas tersebut. Rajesh Kumar mendatangi tempat sepi yang tidak berpenghuni. Dari balkon bangunan tersebut, ia memandang kota Mumbai. Ia membuka semua tas yang ia bawa dan menghubungkan semua kabel pada laptop dan juga handphone. Ia mulai memprogram semuanya dan menargetkan semua yang menjadi sasarannya. Tak lama ia menelpon Prakash. Ia meminta Prakash untuk diam dan mendengarkan dirinya berbicara. Dalam sambungan telepon tersebut, ia mengatakan kalau ada 5 lokasi yang ia tanamkan peledak. Seluruh peledak tersebut akan meledak pada pukul 6.30 nanti. Telepon dimatikan setelah meminta Prakash menuruti permintaannya. Rajesh Kumar menelpon Naina Raj yang merupakan salah satu wartawan andal. Ia menawarkan berita besar dan memintanya untuk datang ke kantor polisi bersama kameramennya. आप इंटरेस्टेड हैं? Yes on. Prakash meminta Perdana Menteri untuk bisa menemuinya dalam waktu 15 menit. Ia juga meminta Jai untuk menyiapkan ruang taktik perang. Setelah semua siap, ia mencoba memberitahu semua anggotanya tentang apa yang ia terima tadi. Rajesh yang telah membuang semua nomor teleponnya mencoba menikmati kopi dan melihat pemandangan kota Mumbai. Prakash meminta Perdana Menteri untuk bisa bernegosiasi. Perdana Menteri menolak. Ia meminta Prakash untuk bisa menyelesaikan masalah ini dan meminta jangan sampai masyarakat tahu.
Tak lama Rajesh Kumar menelpon Prakas kembali. Ia mulai mengetahui kalau Roy, Perdana Menteri, tidak bisa ikut bernegosiasi. Rajesh menyebutkan 4 nama yang telah ditangkap oleh Prakas. Ia juga mengatakan kalau telah meletakkan peledak di kantor polisi yang berada di depan kantor Prakas. Ia memberi waktu Prakas 20 menit untuk mengetahui letak peledak tersebut. Jai dan anak buahnya mulai berlari dari kantor Prakas ke kantor polisi dengan membawa beberapa ekor anjing untuk bisa mengendus keberadaan peledak yang ada di kantor polisi mereka. Seekor anjing pun berhasil menemukan sebuah tas yang diduga sebagai tas yang berisi peledak. Mereka mulai mengetahui jenis peledak tersebut adalah peledak RDX yang bisa diledakkan melalui saluran telepon. Prakas yang mendapatkan seorang kurir kemudian mendatanginya. Ia menekan agar kurir yang diketahui telah mengirim 6 kg RDX mengakui siapa yang telah memesannya. Berita keberadaan peledak tersebut pun mulai tersebar karena Naina secara langsung dari depan kantor polisi yang baru saja menemukan peledak. Kurir mulai berbicara dan mengatakan kalau ia diminta oleh orang yang bernama Rafiq tapi ia tidak bertemu langsung dengannya. Prakas mulai mempelajari keempat nama yang tadi disebutkan. Mereka adalah teroris yang memiliki banyak anggota di jaringannya. Mereka bahkan sangat berbahaya dan sering melakukan teror di Mumbai. Prakas mulai mencurigai salah satu dari orang yang hadir di foto bersama 4 orang teroris itu. Arif yang menjalankan tugas lain untuk menangkap Lala merupakan salah satu dari 4 nama yang pernah dibebaskan. Melihat kedatangan Arif, Lala berlari menghindarinya, sementara Jai membawa Naina dan Raj untuk menemui Prakas. Setelah bertemu Prakas, mereka diminta untuk jujur siapa yang telah menelpon mereka. Naina akhirnya angkat bicara dan mengatakan, 2 jam yang lalu ia mendapatkan telepon dari pria misterius dan memintanya untuk datang ke kantor polisi ini. Lala yang dipukuli oleh Arif meregang kesakitan dan memohon ampun. Ia mengatakan barang yang mereka cari ada di Malat Barat di sebuah bangunan setengah jadi. Ia mengatakan meletakkan barang yang diserahkan oleh kurir tadi di tempat itu. Arif langsung menelpon Prakas dan menceritakan semua yang telah ia lakukan. Prakas mengiyakan dan meminta bantuan Naina untuk sebuah rencana. Naina mulai mengikuti rencana yang diberikan oleh Prakas. Dalam beritanya, ia mengatakan kalau 4 teroris yang telah ditangkap akan dipindahkan untuk alasan keamanan. Arif yang mengendarai mobilnya mulai tiba di gedung yang dimaksud oleh Lala. Ia menyiapkan senjatanya dan memeriksa satu demi satu ruangan di gedung setengah jadi tersebut. Namun, ia melakukan kesalahan hingga menimbulkan bunyi dan membuat Rajesh Kumar khawatir. Tak lama Rajesh melihat siaran yang dilakukan oleh Naina. Namun Arif tidak menemukan keberadaannya, hingga ia langsung melaporkan pada Prakas. Mendengar hal itu, Prakas meminta Arif untuk bisa datang ke kantornya. Prakas juga memerintahkan Jai untuk benar-benar memindahkan 4 teroris tersebut. Rajesh menelpon Prakas lagi, ia meminta 4 teroris tersebut diantarkan ke tempat yang telah ia tentukan. Ia meminta mereka membawa pada pukul 5 sore. Ia meminta jangan melibatkan penembak jitu dalam menyerahkan teroris tersebut. Sebagai gantinya, Prakas meminta penelpon untuk memberitahunya tentang keberadaan peledak yang telah ditanam oleh pelaku. Tapi Rajesh mengatakan agar Prakas percaya saja kepadanya. Prakas pun gagal mendapatkan lokasi keberadaan si penelpon tersebut. Wajah Rajesh yang pernah mendatangi kantor polisi mulai digambarkan oleh ahli sketsa untuk mengetahui pelaku sebenarnya. Rajesh kembali menghubungi Naina dan memintanya untuk datang ke tempat penyerahan teroris tersebut. Namun Naina menolak. Rajesh terus berusaha membujuknya hingga Naina luluh dan mau untuk mengikuti perintah Rajesh. Jai yang diminta untuk mengawal 4 teroris bersama Arif mulai bersiap dan mendengarkan rencana yang dikatakan oleh Prakas. Ibrahim Khan, Lalak Ahmed, Mohzahres, dan Kursid Lala mulai dibawa dari penjara mereka. Petugas lengkap senjata mengawal mereka hingga sampai ke tempat tujuan di bawah pengawalan Jai dan juga Arif. Akas memperkenalkan Anuj yang merupakan peretas andal yang bisa mereka percaya. Prakas meminta Anuj bisa bekerja baik dan mempersilahkan Anuj untuk melakukan pekerjaannya. Bus yang membawa 4 teroris tersebut telah tiba di area perbatasan. Bus yang tidak dikawal oleh anggota polisi mulai memasuki kota. Sketsa wajah Rajesh pun telah berhasil dibuat. Prakas memerintahkan gambar tersebut diperbanyak dan mengirimkan ke semua kantor polisi setelah mengetahui kebenaran kalau ia yang telah memesan peledak dari kurir yang mereka tahan. Prakas langsung menelpon Arif untuk memastikan perjalanan mereka.
Arif mulai tidak bisa mengendalikan emosinya dan menarik pelatuk senjatanya saat mendengar salah satu dari 4 teroris tersebut meracau. Rajes benar-benar merasa di dalam kemenangan. Ia tidak tahu kalau sketsa wajahnya telah disebarluaskan. Jai dan Arif telah sampai ke landasan udara yang telah ditentukan oleh pelaku. Rajes langsung menelpon Prakas dan memintanya untuk bisa berbicara dengan salah satu teroris tersebut. Prakas menurutinya. Ia menelpon Arif agar handphonenya bisa diberikan kepada Ibrahim Khan. Rajes ingin memastikan keempat temannya dalam keadaan baik dan lengkap. Rajes kemudian meminta Arif untuk melepaskan borgol mereka dan meninggalkan mereka di kursi yang telah disiapkan. Prakas memberikan perintah untuk menuruti semua permintaan pelaku. Jai dan Arif mulai berjalan ke tempat yang telah disiapkan. Sementara Prakas terus memantau peretas yang telah bekerja untuk mengetahui keberadaan pelaku. Jai melepaskan semua borgolnya, tapi Arif meminta Ibrahim tidak dibukakan borgolnya dan meminta ia menjadi sandera sampai pelaku peledak diketahui. Jai mencoba melarang, tapi Arif terus membawanya dan meninggalkan ketiga teroris tersebut. Tak lama sebuah telepon berbunyi, dan saat Khursyid mengangkat telepon, peledak tersebut pun meledak dan menewaskan ketiganya. Jai dan Arif terkejut, begitupun dengan Ibrahim. Mereka langsung membawa Ibrahim menjauhi tempat tersebut. Prakas memberitahu tentang apa yang terjadi kepada mereka, dan Rajes mulai tahu kalau Ibrahim masih hidup. Rajes pun meminta untuk bisa berbicara pada Ibrahim. Tak lama ia mengatakan sebenarnya ingin menghabisi keempat teroris tersebut dan ia ingin dibantu oleh pihak kepolisian. Prakas dan semua orang yang ada di kantornya pun terkejut. Rajes mengatakan kalau ia adalah orang yang sangat takut berada di angkutan umum. Ia mengakui kalau ia adalah warga yang ketakutan karena selalu dicurigai sebagai teroris karena menggunakan baju panjang dan juga kopiah. Ia tetap ingin Ibrahim mati saat ini juga. Rajes mengingat kereta yang dipasangi peledak oleh Ibrahim di tahun 2006. Ia yang mengaku sebagai orang biasa hanya ingin kedamaian dan tidak dikekang oleh ketakutan. Prakas terdiam mendengar semua yang dikatakan oleh Ibrahim. Ia menekan harusnya para petinggi negara bisa mengendalikan pengacau dan tidak memberikan panggung untuk mereka. Bahkan terlalu lambat untuk menghukum mereka. Hingga ia muak dan dengan caranya sendiri ia ingin menghancurkan semua teroris yang menebar teror. Rajes terdiam dan mengatakan saat ia berada di kereta, ia melihat seorang pemuda sekitar umur 21 tahun. Mereka sempat berbincang dan menunjukkan kebahagiaannya dengan menunjukkan sebuah cincin pertunangan. Namun ia tidak selamat dalam ledakan peledak yang dipasang teroris sementara dirinya sendiri selamat. Ia tidak bisa melihat para teroris tersebut hidup bebas dan berteriak dengan bangga insiden-insiden yang bisa menewaskan banyak orang. Ia hanya ingin suatu hari saat ia dan keluarganya pergi dengan keadaan aman. Dengan menghabisi 4 di antara teroris pun tidak akan mengembalikan nyawa-nyawa yang melayang karena aksi mereka. Anju yang berhasil meretas peralatan Rajes mulai memberi kode keberadaan si penelpon. Rajes memutuskan sambungan telepon dan mengatakan kalau Naina sudah berada di tempat itu, memberikan berita tentang peledakan bom tersebut. Rajes menelpon Naina untuk bisa cepat masuk ke tempat di mana teroris tadi tewas. Sementara Ibrahim terus membela diri tentang apa yang ia lakukan selama ini di hadapan Jai dan juga Arif. Perdana Menteri meminta laporan pembunuhan tersebut sebagai insiden kepada Prakas dan memintanya secara pribadi. Tak lama Prakas menelpon Arif untuk mengeksekusi Ibrahim. Setelah berhasil menghabisinya, Jai menembak lengan Arif untuk menggambarkan kalau Ibrahim melakukan perlawanan hingga ia harus ditembak mati. Anju yang telah tahu lokasi Rajes meminta Prakas untuk membebaskannya karena ia bukanlah penjahat, ia adalah pemberani. Prakas meninggalkan kantornya dan tidak seorang pun diizinkan ikut bersamanya. Ia memasuki ruangannya dan mengambil sebuah senjata. Setelah menyelipkannya di balik baju, ia melangkah pergi meninggalkan kantornya dan mengendarai mobilnya seorang diri. Naina Raj mulai melaporkan ledakan yang terjadi di bandara. Rajes yang telah melihat berita tersebut mulai membereskan semua peralatan yang tadi ia gunakan. Ia menuruni gedung tersebut dengan cepat sebelum Prakas tiba lebih dulu. Jai yang diwawancarai oleh Naina mengakui semua yang ia lakukan. Prakas yang telah sampai di tempat itu bertemu langsung dengan Rajes, tapi ia tidak menyadari bahwa itu adalah pelakunya. Bahkan mereka sempat berbincang dan Prakas menawarkan tumpangan mobil pada Rajes yang tengah terburu-buru. Namun Rajes tidak menyebutkan namanya. Prakas menyudahi lamunannya. Ia tahu pria yang sudah ia ketahui namanya adalah pelakunya. Ia menyadari kalau pria tersebut adalah orang biasa yang memiliki keberanian luar biasa. Kasus dan peristiwa ini tidak ditulis di dokumen manapun, tidak diketahui siapapun, tapi ia mengingatnya karena ia yakin orang biasa itu memiliki tujuan tertentu. Dan film pun selesai.
Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul A Wednesday. Demikianlah kisah Prakas dengan lamunannya tentang kejadian yang berat di masa lalunya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan terus saksikan SLMT TV dengan alur cerita film lainnya. Ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi, jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.